warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pagi hari ini semua kita bisa hadir di aula ini dalam rangka kelas parenting, itu kelas orang tua bersama siswa pada ini tahap kedua, di tahap kedua ya, kita masuk di Januari. Nanti berlanjut terus setiap bulan. Kemudian selama perbaikan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, Guru BK yang sudah hadir, khusus Wali Kelas 10, 12, IPA 1, 2, dan 3. Kemudian yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Ibu yang kami sayangi dan kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini sengaja kami sita ya waktu Bapak Ibu selama 2 jam per bulan. Ini akan berlanjut terus sampai targetnya kita inginkan itu tercapai. Ada lebih kurang 700 jam ya satu bulan, yang kami minta cuma 2 jam untuk mendiskusikan, membicarakan tentang perkembangan anak-anak kita. Menurut kami itu hal yang wajar, sehingga nanti Bapak Ibu tahu bagaimana kondisi perkembangan peserta didik atau anak kita nanti. Jadi sengaja program ini kita jalankan mulai dari bulan November akhir, Desember sudah kita jalankan. Mungkin ada Bapak Ibu yang hadir ya. Di Januari kita jalankan, Februari juga, jadi kita kumpul 3 kelas 1 hari. Artinya selama 10 hari ada 30 kelas kita, sebanyak 30 kelas, 10 hari selesai. Terkhusus untuk kelas 12, ya tolong Anda yang belakang dengarkan ya. Materinya berbeda dengan kelas 10 dan 11, materi parentingnya. Penyelenggaraan narkoba, pemakaian narkoba, penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar atau siswa, itu untuk kelas 10 dan 11. Untuk kelas 12 khusus, ini materi parentingnya berhubungan dengan tujuan Ananda nanti kuliahnya kemana, SNPTN. Jadi target kita pada hari ini adalah memberikan materi parenting tentang masuk perguruan tinggi. Itu yang hari ini sudah disiapkan oleh tim, juga oleh wakil kita yang sudah menyiapkan materi itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sekolah lain tidak melaksanakan ini, tapi sekolah kita wajib kita laksanakan. Kenapa demikian? Di 2022, 2021, SMA kita ini merupakan SMA terbaik untuk Pasaman dan Pasaman Barat. Kinerjanya terbaik. 2022 kemarin, pas penilaian kinerja, kita juga terbaik untuk Pasaman dan Pasaman Barat. Artinya apa? Penilaian kinerja ini akan kita iringi dengan outputnya, dengan produknya. Produknya bagaimana? Sekolah itu cuma 2 aja produknya. Pertama proses belajar, kemudian kedua berapa banyak anak yang diterima di perguruan tinggi. Berapa banyak siswa kita yang sudah masuk perguruan tinggi. Itu target-target yang harus kita capai. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu. Kelas ini IPA 3, ini 12 IPA 3 ya, 12 IPA 2, 12 IPA 1. Ada 3 kelas, ada 3 jalur ya. Bapak, saya melihat antusias dari 12 IPA 1 yang luar biasa. Artinya, ya, ini harus kita pahami. Artinya ini keluarga yang serius untuk masa depan anaknya bagaimana. Kemudian terima kasih kepada kelas 12 IPA 1, 12 IPA 3 orang tuanya yang sudah hadir, yang sudah peduli, walaupun persentasinya mungkin hanya 15-20% yang hadir, tapi itu sudah cukup. Bapak Ibu, akreditasi sekolah kita ini A, artinya ada 40% jatah kita untuk SNPTN. Jadi ada siswa kita ada 360 orang, ada 40% jatah kita untuk
bangku SMPTN. Artinya hampir separuh dari anak kita ini nanti bisa masuk SMPTN di berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Itu. Dan mudah-mudahan nanti di antara 40% ini dapat kita doakan bersama, ada 20% nanti yang diisi, yang dibantu oleh negara. Itu yang sangat kita harapkan Bapak Ibu. Koordinatornya adalah Ibu Reda, Ibu Guru. Tim ini bekerja dari awal, mulai mencari perguruan tinggi yang pas untuk anak kita, sampai mendaftarkan anak kita. Tim kita bekerja. Kerjanya hampir 1 sampai 2 bulan tuh. Mereka lembur khusus untuk mendampingi anak. Kita siapkan fasilitasnya, mendampingi anak untuk mendaftar ke perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan anak kita tersebut. Jadi itu yang kami minta. Alasannya jauh. Kalau masih itu alasan-alasan yang tradisional seperti itu masih Bapak Ibu pertahankan, artinya kita sudah merencanakan anak-anak kita digagal. Rencanakan kegagalan mereka, merencanakan kegagalan masa depan dari anak-anak ini. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kita tidak tahu anak kita ini nanti mau jadi apa. Kita tidak tahu nasib perjalanan mereka. Cuma jangan gagal setelah kita rencanakan. Jadi sekolah merencanakan, Bapak Ibu juga dukung. Kami dari pihak sekolah, dari wali kelas mungkin, guru BK-nya, tiga SMPTN-nya, itu merencanakan agar anak ini masa depannya cerah. Salah satu contoh, anak kita mau masuk fakultas kedokteran, USU, Medan. Sementara nilainya, setelah dicek oleh tim, nilainya tidak mencukupi. Kalau kita ngotot mendaftarkannya ke fakultas kedokteran USU, berarti kita sudah rencanakan anak kita ini gagal. Itu maksudnya. Sementara anak kita, kalau di fakultas kedokteran Universitas Jambi, dia bisa loh. Kami kerjasama dengan tim, kerjasama dengan pihak sekolah, konsultasi kita, bagaimana anak-anak kita ini nanti bisa sukses. Ya harus Bapak Ibu perhatikan. Kenapa anak ini kita didik? Kenapa Bapak Ibu kirim ke sekolah? Karena Bapak Ibu di rumah gak mampu mendidik. Secara ilmiahnya gak mampu. Dikirim ke sekolah, di sini kita bina dengan baik dari kelas 10 sampai kelas 12 kita bina, kita awasi, kita disiplinkan, kita beraturan yang ketat, sehingga anak ini terarah dan tinggal kita mau kemana mereka nanti. Kalau pada hari ini sudah banyak guru, ya, tiap hari ada yang mengantar lamaran ke saya untuk dipekerjakan sebagai tenaga pendidik di sekolah kita. Banyak juga dari sarjana teknik yang masuk ke sini, banyak dari sarjana hukum berlamaran. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Artinya itu sebuah kegagalan sudah direncanakan. Saya tidak ingin nanti anak ini, oh ini di UMP, ambil jurusan sejarah. Sementara kita tim sudah tahu, mereka ini akan menganggur. Itu ya. Jadi tolong, mana yang kami arahkan itu yang diikuti nanti. Mana fakultas yang kami arahkan, yang kami tahu fakultas ini 5-10 tahun ke depan itu sangat dibutuhkan. Itu arahnya ke sana. Sama seperti beberapa sama mengangkat ada P3K ya. Kebidanan ya, P3K kesehatan. Banyak formasi yang kosong. Formasinya ada 5, tetapi yang daftar kosong. Ada beberapa jurusan di kesehatan itu. Itu harus dipantau. Itu harus dilihat. Pihak sekolah harus tahu itu. Ya, coba cek nanti. Pihak sekolah harus tahu. Berarti jurusan yang diminta oleh Pemda Pasaman di kesehatan bidang apa misalnya? Bidang neurologi misalnya atau bidang yang lain. Anak kita harus ke sana kuliahnya. Itu yang harus kita pikirkan bersama Bapak Ibu. Kemudian satu lagi yang perlu saya sampaikan. Kelas 12 ada beberapa orang yang kami pindahkan. Yang ini teman-temannya ada 7-8 orang yang minggu kemarin terpaksa saya pindahkan ke tempat lain. Kenapa?
Karena pelanggaran tata tertib sekolah, pelanggaran dilakukannya, pembinaan yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah, sampai matrainya sudah 2-3 kali pakai matrai. Sebelum data tetap kamu sebagai peserta ujian keluar, sekolah masih bisa memindahkan. Saya tidak ingin 1040 orang siswa ini rusak hanya gara-gara 10 orang. Makanya Bapak pindahkan itu kelas 12, ada yang ke PGRI, ada yang ke Mansontang, atau kemana-mana. Pokoknya mereka tetap ikut ujian nasional atau ujian akhir sekolah nanti. Kelas 10, kelas saya jamin. Kenapa anak kita melawan? Kenapa anak kita malas bangun tidur? Kenapa barang-barang rumah sering hilang? Ya? Kenapa melawan? Kenapa acuh-acuh? Tidak peduli dengan masa depan. Tidak fokus kepada tujuan untuk belajar. Karena mereka sudah memakai. Bulan Maret terakhir mereka di sini. April sudah nggak di sini lagi. Jadi tolong bantu kami, pihak orang tua, pendidikan itu tidak bisa kami lakukan sendiri tanpa dukungan dan bantuan dari orang tua siswa yang setiap hari memperhatikan itu. Di sini jam 7:30 sampai jam 3 itu masih kami awasi, masih tanggung jawab kami. Tapi setelah itu sampai di rumah bapak ibu layak harus memperbaiki anak kita. Generasi kita ini akan hancur kalau tidak betul-betul kita perhatikan. Ya, peredaran narkoba, ya, pemakaian obat terlarang itu sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat. Saya bayangkan peduli cuma kita. Saya sudah konsultasi dengan Kesal Narkoba. Mungkin kepala sekolah saya saja yang sibuk memikirkan masalah ini. Saya sudah konsultasi, saya sampaikan peredaran narkoba di pelajar yang ada di Kabupaten Pasaman ini dan juga Sumatera Barat. Dan saya sampaikan, tolong diawasi, tolong diamankan. Pengedar narkoba itu amankan agar generasi ini tidak hancur. Saya sudah konsultasi dengan Kadif Narkobanya, saya sampaikan. Kalau Anda tidak bertindak, saya akan langsung ke Polda. Kalau Polda tidak bertindak, saya akan ke BNN. Karena ini anak saya akan hancur hanya gara-gara tidak pedulinya atau kurang tanggapnya pihak-pihak berwajib untuk memberantas peredaran narkoba. Dan Bapak Ibu, Rawat Tabus Mati ini adalah wilayah hitam, wilayah merah narkoba. Penjual narkoba sama yang menjual permen sekarang. Anak-anak Bapak Ibu selalu kekurangan uang di rumah. Ya, sering kehilangan uang Bapak Ibu di rumah. Melawan sama ibu, melawan sama bapak, memangkat, tidur jam 2 malam, bangunnya nggak mau bangun, disiram pun sama air baru bangun. Itu sudah terindikasi. Bapak Ibu jangan bermain. Ini akan merusak masa depan mereka. Mereka kuliah akan terus terpengaruh dengan narkoba. Kalau ada harapan mereka nanti lolos SNMPTN, mereka kuliah, racun-racun yang tubuh mereka itu tetap berpengaruh. Tolong diperhatikan. Ini untuk masa depan kita bersama. Tugas kami di sini menyampaikan itu. Sekolah memfasilitasi semua kegiatan. Sekolah kita di sekolah ini, kegiatan ekstrakurikuler kita ada 26 cabang di sekolah. Kami sibukkan mereka agar mereka tidak berpikir tentang narkoba. Tapi masih ada terindikasi. Apa yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu pahami, ya, Bapak Ibu pahami. Ada nggak yang saya sampaikan itu terjadi di rumah? Anak melawan, tidak peduli, Andi malas, bangun tidur susah, ya, selalu minta uang selalu kurang, ya, sering mengurung diri di kamar, sering lama-lama di kamar mandi, ya, kamarnya berganti-ganti. Artinya anak Bapak Ibu sudah terindikasi. Tolong dewasa sebelum masa depan mereka hancur. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bantu kita. Terima kasih. Mungkin nanti ini kegiatan akan dilanjutkan oleh Bu Reda dan wali kelas, Bu BK, serta tim kita. Acara ini nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sampai di rumah Bapak Ibu sudah memahami. Karena besok kita akan mengenali kelas yang bersifat apa, IPA, IPS 1, IPS 2, IPS 3. Besok satu lagi mungkin kelas 11, 12, kelas 10 dan
kelas 11. Sampai 10 hari kegiatan kita. Habis ini bulan depan kita ulang lagi Bapak. Kami tidak bosan mengulang. Sampai tujuan kita tercapai. Ya, cuma ini bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kami sangat menghormati, menghargai kalau Bapak Ibu sering-sering datang ke sekolah untuk konsultasi dengan guru-guru BK kita, dengan posko pimpinan kita. Kami tidak merasa keberatan karena itu yang sangat kami harapkan. Ada konsultasi, ada hubungan silaturahmi, ada grup-grup WA kita yang selalu untuk melihat dan memantau perkembangan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi